Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya secara Ketua DPC Banggai Laut, Saudara Richard Schreiner Mantas. Ini agak susah ini. Silakan. Ketua DPD yang sangat kami banggakan bersama dengan Pak Sek, semoga pada kegiatan kita hari ini tentunya menjadi satu momentum yang sangat penting untuk Demokrat di Sulawesi Tengah akan makin maju dan jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Yang terhormat Bapak Sekjen Partai Demokrat Haji Tugu Refli Arsyad. Yang terhormat Bapak Kepala PPOKK Partai Demokrat Bapak Herman Harun, serta Bapak Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah Haji Anwar Hafiz, dan Saudara Ketua Sekretaris Partai Demokrat Sulawesi Tengah. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang bersejarah buat Sulawesi Tengah, di mana semua calon-calon yang akan berkompetisi untuk menentukan menjadi seorang calon pemimpin untuk kabupaten masing-masing. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Demokrat. Lagi jadikanlah momentum yang kita miliki saat ini sebagai wahana kita untuk mengkonsolidasikan kekuatan kita, melakukan harmonisasi dari segala hal yang memang perlu kita sinergiskan dan kolaborasikan. Kan gesekan-gesekan yang tidak perlu, padahal tadi tujuannya adalah sama-sama membesarkan Partai Demokrat. Kalau ini menjadi kesepakatan kita di awal, maka insya Allah siapapun yang terpilih kita dukung, tapi siapapun yang tidak terpilih harus merangkul semuanya, karena kita ingin semuanya tetap menjadi bagian untuk keluarga besar kita. Tentu tidak hanya ke Palu, tapi juga ke kabupaten yang lainnya. Nah, pertanyaan saya hanya satu sebetulnya. Nanti akan didalami oleh Sekjen. Sekjen tentu juga sudah menyiapkan daftar pertanyaan. Kalau BPKK juga punya daftar pertanyaannya. Dari saya, bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa menjamin, nah menjamin itu bukan hanya rencana berarti, tapi ada komitmen di situ, kemenangan Partai Demokrat di 2024. Itu saja pertanyaan. Baik itu pilpres, insya Allah kita punya kader-kader. Ya, kita berdoa semoga ada jalan, kita mengikuti dan menjadi bagian dalam kontestasi pemilihan presiden, karena itu sangat menentukan. Kalau kita mengikuti pilpres, ada efek ekor jas, ada dampak elektoral untuk perjuangan Demokrat secara nasional, termasuk di Sulawesi Tengah. Sudah terbukti lah, 2019 partai mana yang sangat diuntungkan ketika punya capres atau cawapres, dan kita juga sangat berat karena tidak punya capres atau cawapres ketika itu. Tetapi sekali lagi, mari kita bertanya kepada diri kita, apa yang bisa kita lakukan agar Demokrat menang pilpres yang pertama. Yang kedua, pemilihan anggota legislatif. Nanti kalau kita lihat dibandingkan 2014 secara umum menurun raihan kursi DPRD. Kepala PPOKK, Ketua DPD dan Sekretaris serta seluruh kandidat calon Ketua DPC se-Sulawesi Tengah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mungkin langsung saja kepada kondisi terkini partai. Saya ingin menceritakan sedikit bahwa kurang lebih 2 tahun lalu saya menerima mandat sebagai PLT. Tentu alasan penunjukan saya dimungkinkan partai lagi tidak sedang baik-baik saja di Kabupaten Bogor. Kepercayaan publik terhadap Partai Demokrat juga saya sangat terpuruk. Itu mungkin diakibatkan oleh tidak aktifnya Partai Demokrat di Kabupaten Bogor melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Itu satu, sehingga pada tahun 2019 terhadap semua proses itu
Demokrat diberikan sebuah hadiah oleh rakyat masyarakat Kabupaten Luwu. Dari 3 dapil dari 25 kursi hanya mendapatkan 1 kursi di DPRD Kabupaten. Itu pun kursi slot terakhir di dapil 1. Kedua, saya secara pribadi dan dibantu oleh beberapa teman-teman DPC sudah melakukan mapping terhadap orang-orang atau tokoh-tokoh yang memiliki potensi kuat untuk bisa kita calegkan di 3 dapil. Akan menjadikan contoh teladan dan kami akan sampaikan ke masyarakat bahwa Partai Demokrat berkoalisi dengan rakyat dan Partai Demokrat akan bekerja untuk kepentingan rakyat. Akhirnya karena waktu juga mengingat karena masih ada beberapa, kesimpulannya Partai Demokrat Kabupaten Donggala pertama, kami sudah menyiapkan bukan hanya menjanji, bukan hanya mengatakan akan mengontrak dan sebagainya, tapi saya sebagai PLT sudah membangun kantor, cuma tidak terekspos kepada DPP dan DPD. Kedua, akan membenahi administrasi yang selama ini hilang. Tapi kami sudah akan menertibkan administrasi secara profesional. Yang ketiga, kantor, segala mobiliar kantor akan kami siapkan karena kantor sudah siap, tinggal masuk mobiliar, kemudian mengajak seluruh kader-kader partai yang akan bergabung di Partai Demokrat untuk bersama-sama. Yang keempat, Partai Demokrat Kabupaten Donggala tentu mempunyai satu tekad untuk memenangkan Bapak AHY menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Dan khususnya untuk Provinsi Sulawesi Tengah, kami juga akan berjuang bersama-sama dengan Bapak Haji Anwar Habib untuk menjadi Gubernur Sulawesi Tengah dari 2004. Kenapa? Karena 2 pemimpin inilah yang akan menjadi pilar kami di dalam memberi motivasi membawa partai ke depan untuk bisa bersama-sama merebut kembali kejayaan Partai Demokrat. Demikian, semoga Partai Demokrat pada dunia sukses dalam menghadapi pemilu dan khususnya untuk kemenangan Bapak AHY sebagai Presiden dan Pak Anwar Habib sebagai Gubernur. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demokrat! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berikut pemaparan visi misi dan program kerja secara singkat saya sampaikan. Ketua, visi melalui soliditas integritas serta penguatan kelembagaan kita wujudkan DPC Partai Demokrat Kota Palu yang terdepan menuju pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu kepala daerah serta pemilu legislatif 2024. Misi 1. Melakukan konsolidasi secara menyeluruh dan berjenjang di jajaran pengurus dan kader demi terwujudnya kebersamaan dan soliditas. 2. Membangun sinergitas dan memaksimalkan peran fraksi agar benar-benar tegak lurus terhadap platform dan kebijakan program partai secara rasional dengan menjadi corong partai dalam mengawal dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Secara berkala melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pencapaian program kerja partai. Kemudian yang ke-5, memenangkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah, gubernur, wali kota, serta pemilihan umum legislatif 2024 melalui program Aku Demokrat dengan target pencapaian 20.000 pemegang KTA DPC Partai Demokrat Kota Palu. Kemudian sebagai bahan evaluasi Ketua, saya sampaikan kondisi dan gambaran berkaitan dengan kepengurusan DPC Partai Demokrat Kota Palu saat ini adalah bahwa terjadi kebuntuan serta tidak berjalannya proses konsolidasi dan pembinaan organisasi. Kemudian tidak berjalannya komunikasi 2 arah antara DPC dan DPAC Partai Demokrat Kota Palu. Kemudian melihat dari kondisi di atas, Ketua, Langsung saja. ya, langsung. siap. Siap. Agar segera melakukan konsolidasi secara menyeluruh dan berjenjang di jajaran pengurus maupun kader sehingga kita siap dalam menghadapi pemilu di 2024. Upaya yang dilakukan untuk terwujudnya kekuatan yang fundamental di seluruh jajaran dan tingkatan DPC Partai Demokrat Kota Palu adalah sebagai berikut.
penyiapan prasarana kantor sekretariat DPC Partai Demokrat Kota Palu, penyiapan papan nama seluruh DPAC dan kepengurusan yang terorganisir hingga kepengurus ranting, kemudian melakukan konsolidasi secara masif melalui program KTA-nisasi dengan menyiapkan mesin cetak KTA. Kemudian sebagai bakti ketumbuhan saya dalam mewujudkan dan mengembalikan kejayaan Partai Demokrat Kota Palu sebagai the ruling party, secara khusus saya telah menyiapkan sarana dan prasarana utama berupa kantor sekretariat DPC Partai Demokrat Kota Palu berlokasi di Geraha Arikson, lantai 2 Jalan Setiabudi. Kemudian sebagai bukti surat perjanjian saya lewat DPD mungkin sudah sampai di tangan ketua dan sudah ditandatangani di atas materai ketua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.